Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah. Sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah masuki tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah. Itu artinya apa? Semakin bertambah tahun, semakin berkuranglah jatah umur kita. Semoga dengan kita diberikan oleh Allah semakin bertambah umur atau juga semakin berkurangnya umur kita, maka siogianya kita dapat meningkatkan amal-amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Muharram adalah merupakan syahrullah, bulan Allah. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu adalah 3 bulan haram yang bergandengan. Dan puasa yang dilaksanakan pada bulan Muharram itu adalah sebaik-baik puasa. Oleh karena itulah mungkin sekedar pembukaan bahwa hanya sekedar mengingatkan kembali juga bahwa di bulan Muharram ini siogianya kita bisa melaksanakan salah satu puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, yaitu adalah puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan. Itu adalah puasa yang dilaksanakan pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdalus shalah ba'dal faridah salatul lail, dan juga seutama-utama salat setelah salat fardu itu adalah salat malam. Kemudian keutamaan yang dilaksanakan pada ibadah yang dilakukan yaitu puasa di bulan Asyura, di tanggal 10 atau juga disebut dengan puasa Asyura khususnya. Jadi boleh saja kita melaksanakan nanti puasa Ayyamul Bid 3 hari dari bulan Muharram, puasa Senin Kemis, kemudian puasa Daud misalnya, atau mungkin juga paling tidak dia melaksanakan puasa yang disebut dengan puasa Asyura. Dalam hadis Nabi SAW dari riwayat Abu Qatadah Al-Ansari, wasuila an saumi yaumi Arafah. Ketika Nabi SAW itu ditanya tentang puasa Arafah, keutamaan puasa Arafah, maka Nabi pun menjawab, yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah, akan dapat menghapuskan dosa, yaitu adalah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, Pak, yang kemarin. Kemudian qala wasuila an saumi yaumi Asyura. Ketika Nabi ditanya juga tentang keutamaan an saumi yaumi Asyura, yaitu adalah keutamaan puasa di hari Asyura atau puasa di tanggal Asyarah. Asyarah itu 10, disebutlah puasa itu dengan puasa Asyura. Yukaffirus sanah al-madiyah, dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, Pak. Jadi kalau kemarin 2 tahun, maka kalau puasa Asyura ini dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Yang tentunya dosa-dosa kecil, Pak.
Jadi bukan dosa-dosa besar yang dapat dihapuskan 1 tahun yang lalu, tetapi itu adalah yang merupakan dosa-dosa kecil. Mungkin ya kita dalam sehari tidak luput daripada dosa-dosa kecil. Ketika kita masuk WC misalnya sekalinya melangkah kaki kanan. Yang seharusnya seyogianya kan kaki kiri. Kecil. Kemudian ketika kita berjalan keluar tidak sengaja misalnya melihat sesuatu yang bukan seharusnya kita pandang. Nah, ini akan dapat dihapuskan yaitu dengan puasa Asyura. Nah, oleh karena itulah seyogianya sunnah Nabi SAW ini kita masyarakatkan, kita sosialisasikan di masyarakat kita untuk bersama-sama melaksanakannya. Bukan hanya bubur Asyuranya aja, Pak. Mengawah bubur Asyuranya yang rame. Sekalinya puasaannya ada. Handak apakah kena bukanya? Handak bubur Asyura kah? Handak sate Asyura kah? Handak nasi padang Asyura kah? Asyura itu kan artinya dibuat pada tanggal 10. Itu kan Asyura. Jadi satenya kebetulan dikipasnya pada tanggal 10. Jadi satenya sate Asyura juga, Pak. Nasi padangnya misalnya dimasak juga pada tanggal 10. Jadi nasi padang Asyura juga. Jadi bukan hanya buburnya yang Asyura, tetapi bagaimana pelaksana ibadah puasanya yang kita kerjakan yaitu di tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya, Nabi SAW ketika itu mendapat laporan, ya Rasul, sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka juga memperingati tanggal 10 Muharram itu sebagai hari besar mereka. Maka kata Nabi, aku lebih berhak atas Musa dari dibandingkan mereka. Maksudnya mereka itu memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, yaitu di tanggal 10 Muharram. Nah, atas itulah lalu mereka menjadikan hari itu sebagai hari besar mereka. Maka kata Nabi, aku lebih berhak atas mereka. Nah, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan juga ya Rasulullah, wahai Rasul, innahu yaumun tu'azzimul yahud wan nasara. Wahai Rasul, sesungguhnya di tanggal 10 itu adalah hari yang juga diagungkan atau dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Fa idza kana al-am al-muqbil. Kalau begitu kata Nabi, tahun depan untuk menyelisihi mereka. Nah, ini juga sebagaimana jenggot ini, Pak, untuk menyelisih orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka Nabi pun menganjurkan kepada para sahabatnya untuk menggunakan yang namanya jenggot. Nah, itu. Jadi untuk menggunakan yang namanya jenggot. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi perbedaan, Pak. Sudah tidak lagi perbedaan. Bahkan orang-orang barat, nang metal-metal itu Pak, banyak dunang pakai jenggot wah ini. Nah, jadi brewok. Jadi tidak ada lagi saat ini untuk membedakan hal itu. Maka dalam hal ini dipersilahkan. Mau dipanjangkan jenggotnya silahkan. Tidak dipanjangkan pun juga tidak masalah. Tidak mengapa. Apalagi misalnya yang memaksakan memanjangkan. Tapi ternyata yang dipanjangkan cuma 2 aja, Pak. Nah, itu kan kurang enak juga dipandang. Jadi kalaupun hendak dipanjangkan silakan, tidak pun juga tidak masalah. Karena sudah tidak ada lagi perbedaan tentang persoalan itu. Nah, jadi pada saat itu karena untuk menyelisihi dari perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, fa idza kana al-am al-muqbil, kalau begitu kata Nabi, di tahun depan insya Allah, kalau Allah menghendaki. Jadi Nabi itu dapat kita ambil kesimpulan. Kenapa Nabi mengucapkan insya Allah? Nabi pun tidak mengetahui, Pak, apa yang terjadi ke depan atau apa yang terjadi tahun depan. Nah, ini mungkin menjadi bukti bagi kita bahwa kalau seandainya ada orang yang bisa mengetahui apa yang terjadi besok hari atau apa yang terjadi bulan depan atau tahun depan dari nasib-nasib seseorang, maka dapat dikatakan dia itu adalah kadzib, pembohong. Misalnya ada dukun, ada orang datang, pian kayak ini, kalau pian hendak memilih gawian, kayaknya pian ini bagusnya begawi di daratan, bukan di lautan.
Kalau di lautan nanti jadi pelaut nantinya. Jadi kalau bisa misalnya bekerja di bidang dan segala macamnya. Jadi segala macam peruntungan-peruntungan yang diberikan oleh sang dukun itu pasti bohong, Pak. Jadi mereka mencuri berita-berita langit. Jadi para khadam-khadamnya atau pesuruh-pesuruhnya, yaitu adalah jin, maka jin pun mencuri berita-berita langit. Dari satu yang didengarnya dari para malaikat dicampur adukan dengan 1000 kebohongan. Nah, akhirnya disampaikanlah kepada orang yang mendatangi para kahin atau juga dukun. Oleh karena itulah, barang siapa kata Nabi yang mendatangi dukun, walaupun dia tidak percaya, walaupun tidak dipercaya, Pak, maka tidak diterima sholatnya 40. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun, ada juga 40 masa, Pak. Kemudian barang siapa, itu belum percaya lagi, Pak. Datang tapi belum percaya. Apalagi yang percaya. Apalagi yang percaya. Barang siapa yang dia mendatangi kahin atau dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang diungkapkan oleh sang dukun, maka dia telah keluar dari agama Abul Qasim. Agama yang dibawa oleh Abul Qasim atau Rasulullah SAW. Dia telah murtad bahasanya dari agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Nauzubillah. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi apapun, misalnya Mama Loren kah, dukun-dukun kelas modern kah, atau dukun-dukun tradisional, maka sama semuanya statusnya. Jadi barang siapa yang mendatangi mereka, apalagi menjelang pilkada atau pilpres atau mungkin juga pil legislatif dan segala macamnya, datang kira-kira uluni dapil berapa misalnya, atau kira-kira partai mana dan segala macamnya, maka dia telah keluar daripada agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Hanya untuk mendapatkan dunia, dia menggadaikan agama atau akidahnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirat rahimakumullah. Nah, insyaallah kata Nabi, jikalau Allah menghendaki, sumna yaumatasi, tahun depan kita akan berpuasa untuk menyelisih mereka itu di tanggal 9, yang disebut dengan puasa Tasu'a. Jadi walaupun Nabi SAW belum sampai tahun depan Nabi keburu meninggal dunia, tetapi ini menjadi sunnah hammiyah atau sunnah cita-cita Nabi untuk juga kita amalkan. Mau mengamalkan tanggal 10 saja silahkan, mau mengamalkan kedua-duanya, Tasu'a dan juga Asyura, silahkan, Pak. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirat rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita. Jadi suatu ketika Nabi SAW pernah menasihati Abu Hurairah. Ini terekam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, telah mewasiatkan kepadaku kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 perkara. Bisalatin. Pertama adalah an utira qabla an arquda, agar aku berwitir sebelum aku tidur. Jadi witir itu bukan penutup salat, malah sekali lagi pemahaman selama ini mungkin ada di antara kita, sebagaimana dulu kita pernah mendengar misalnya kalau sudah witir maka kada boleh lagi sholat. Bukan seperti itu, Pak. Silahkan. Maka itu Nabi menganjurkan kepada Abu Hurairah, an utira qabla an arquda, berwitirlah sebelum tidur. Jadi witir itu sekali lagi bukan penutup sholat, bukan. Silahkan kalau seandainya nanti jam 3, jam 4 kita bangun, kerjakan sholat malamnya. Karena kita tadi sudah mengerjakan di awal sebelum kita tidur tadi witir, maka silakan tinggal kita mengerjakan sholat malamnya saja. Jadi salah satu ibadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, Pak, itu adalah witir. Jadi sekurang-kurangnya agar malam kita itu tidak terlewat, maka sekurang-kurangnya kita sempat untuk mengerjakan witir. Misalnya kita khawatir karena tidur landung, khawatirnya bangun-bangun azan sudah berkumandang, kita tidak sempat lagi untuk mengerjakan sholat malam. Maka sempatkanlah paling tidak witir. Jadi ada 3 amalan yang tidak pernah ditinggalkan lagi oleh Abu Hurairah semenjak Nabi SAW menasihati beliau.
Pertama adalah mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Nah, jadi walaupun Abu Hurairah itu adalah sahabat terbaik yang paling banyak juga meriwayatkan hadis, sahabat terbaik di antara sahabat-sahabat terbaik lainnya, karena beliau juga salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Walaupun beliau bahasanya tidak mungkin beliau tidak bangun malam, pasti beliau bangun malam, Pak. Tetapi nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya adalah untuk meringankan bagi kita. Untuk meringankan bagi kita, siapa di antara kita yang mungkin pada saat di sepertiga malam itu tidak sempat untuk bangun, maka hendaknya sekurang-kurangnya dia mengerjakan yang namanya witir. Jadi witrun itu artinya ganjil, Pak. Ganjil itu bisa 1 rakaat, boleh kerjakan witir 1 rakaat. Jadi sekurang-kurangnya 1 rakaat barang, atau 3 rakaat. Ini tidak dipisah, malah digabung sekaligus. Atau 5 rakaat, itu juga sekaligus, tidak dipisah. Jadi langsung kalau ingin mengerjakan 5 rakaat, langsung 5 rakaat. Ini Nabi pernah mengerjakannya. Jadi Nabi pernah mengerjakan 1, 3, 5. Bahkan Nabi juga pernah melakukan 7 rakaat. 7 rakaat. Tapi kalau 7 rakaat, maka di rakaat yang ke-6 itu ada tasyahud awal. Kemudian di rakaat yang ke-7 ada tasyahud akhir. Kemudian boleh juga memilih witir itu 9 rakaat. Jadi kalau 9 rakaat berarti sholat malamnya tinggal berapa, Pak? Sholat tahajudnya tinggal 2 rakaat aja lagi. Nah, jadi karena 9 sudah 9 rakaat witirnya, di rakaat yang ke-8 misalnya dia mengerjakan tasyahud awal, di rakaat yang ke-8 itu tasyahud awal, di rakaat yang ke-9 itu tasyahud akhir. Berarti kalau dia ingin mengerjakan 9 rakaat, maka sholat tahajudnya itu 2 rakaat. Jadi berapa jumlah yang dia mengerjakan witir? Kalau dia mengerjakan witir 5 rakaat, berarti sholat malamnya berapa? Atau sholat tahajudnya 6 rakaat. Kalau dia mengerjakan 7 rakaat, maka sholat malamnya atau sholat tahajudnya itu 4 rakaat. Jadi jumlahnya 11 rakaat. Jadi inilah witir yang pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh silakan memilih entah 1 rakaat aja kah misalnya. Nah, ini ada pakemnya, Pak. Kalau 4-4 berarti 3. Kalau 4-4 berarti 3. Kalau 2-2 berarti witirnya 1. 2, 2, 2, 2. Nah, 2 yang terakhir ini bukan witir, Pak. Karena kalau witir pasti ganjil. 2 yang terakhir ini tetap dihitung sholat malam atau sholat tahajud. Jadi jumlahnya 10. Sementara misalnya kita memilih witirnya karena 2-2 tadi berarti 1 witirnya. Atau misalnya telat bangun, ternyata 15 menit lagi waktu subuh, adzan subuh berkumandang, maka paling tidak 4 rakaat barang, 2 rakaat, 2 rakaat, serakaat witirnya. Jadi yang penting kita menyempatkan untuk mengerjakan yang namanya sholat malam atau sholat tahajud secara dawam. Dawam itu istiqomah, Pak. Jadi kalau misalnya kadakawa 11 rakaat, yang berapa kita mampu untuk mengerjakannya sesuai dengan waktu yang ada. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah warak atid duha, agar aku mengerjakan sekurang-kurangnya sholat duha 2 rakaat. Ini juga minimalis bahasanya. Karena mungkin sekaliber sahabat Abu Hurairah itu hanya mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Mungkin lebih daripada itu. Tapi ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita yang mungkin keimanannya masih rendah, kita yang mungkin juga banyak waktu yang tersita untuk hal-hal lain, paling tidak menyempatkan 2 rakaat setiap hari untuk mengerjakan sholat duha. Jadi sekurang-kurangnya bahasanya, minimalis setiap hari kita paling tidak mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Dan sholat duha yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala, bukan hanya gara-gara rezeki. Ini kadang-kadang misalnya kalau orang mengerjakan sholat duha tapi untingannya supaya pintu rizkinya terbuka misalnya, itu tidak. Itu hal lain. Ini adalah lillahi ta'ala kita mengerjakan. Karena sesungguhnya setiap pagi itu ada 360 persendian yang mesti kita sedekahi.
yaitu tercukupi hanya dengan mengerjakan sholat duha. Jadi mengerjakan sholat duha. Bahkan misalnya kalau seandainya kita melaksanakan secara sholat subuh secara berjamaah, maka setelah itu kita tsumma qa'ada, dia duduk, yadhkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a syams, sampai matahari itu terbit. Jadi kalau bisa jangan imam berbunyi syuruk langsung mengerjakan 2 rakaat, jangan dulu Pak. Lewatkan paling tidak 5 sampai 10 menit. Jadi lewatkan 5 menit barang baik setelah berbunyi itu. Nah, kecuali kalau masjidnya itu sudah menyeting. Biasanya ada masjid juga yang sudah menyeting waktu itu, syuruknya itu sudah dilebihkan. Ada beberapa masjid yang belum lihat sudah melebihkan syuruknya itu sekitar 10 menit. Maka bisa langsung ketika berbunyi langsung. Tapi kalau ada yang belum melebihkan 5 sampai 10 menit, maka tunggu dulu Pak. Setelah berbunyi tunggu dulu, maka setelah itu barulah kita bisa mengerjakan 2 rakaat. Kemudian dia setelah duduk berzikir, atau mungkin juga kalau ada kajian mendengarkan ceramah, kajian tersebut itu juga zikir Pak. Jadi zikir itu bukan hanya membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir dan segala macam, tetapi juga mendengarkan tausiah atau juga ceramah, itu bagian daripada zikir. Kemudian juga setelah dia berzikir sampai dengan tatlu'a syams, matahari itu terbit, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Yang oleh Ibnu Abbas saja yang menyebut ini Pak. Hadhil isyraq, ini adalah sholat isyraq kata Ibnu Abbas. Tapi tidak ada keterangan dari Nabi ini isyraq, yang menyebut itu adalah Ibnu Abbas. Tapi ini adalah sholat yang dikerjakan di awal waktu duha. Sholat yang dikerjakan di awal waktu duha. Kayak apa kalau misalnya itu dianggap duha? Ya silahkan Pak. Karena itu sudah berada di waktu duha. Jadi kalau ini memang kita anggap menjadi bagian daripada duha kita, lalu kita tidak mengerjakan lagi, tidak masalah. Karena itu juga adalah sudah berada di waktu duha, di awal waktu duha. Kemudian kalau misalnya ingin mengerjakan lagi sholat duha, silahkan. Di waktu afdalnya itu ketika anak unta itu kepanasan. Jadi ketika pagi hari anak unta itu mereka makan di tengah padang pasir, setelah matahari itu mulai panas, kemudian menjangkiti panasnya itu sampai ke pasir-pasir, padang pasir, lalu sampailah di kaki anak unta, maka ketika mereka kepanasan mereka akan menepi. Nah, disitulah waktu yang paling afdal untuk mengerjakan sholat duha. Bukan dalam artian dilarang untuk dikerjakan di awal, silakan di awal Kak. Di akhir juga boleh Pak. Di akhir itu mungkin sekitar 15 menit sebelum waktu zuhur, atau ihtiyatnya setengah jam sebelum datang waktu zuhur. Misalnya jam 12:30 misalnya. Hari ini zuhur jam 12:30. Maka setengah jam paling kada untuk mengerjakan sholat duha itu masih sempat Pak. Nah, mari dilajari setelah duha baca doa. Allahumma inad duha ad-duhauka wal jamala jamaluka wal baha bahauka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma inkana rizkina atau rizki bis samai fa anzilhu, wa inkana fil ardi fa akhrijhu, wa inkana ba'idan fa qaribuhu, wa inkana qalilan fa kathiruhu, wa inkana haraman fa tahhirhu. Ya Allah, kalau rizkiku di langit maka turunkan, kalau rizkiku di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau sedikit banyaki. Bahasanya itu bombastis, benar-benar kiasan. Kalau haram maka halalkan. Kadang masuk di akal. Ternyata ini bukan didasarkan dari hadis Nabi doa ini Pak. Jadi kalau setelah sholat duha nak berdoa apa, silakan aja. Tidak mesti menggunakan doa ini, karena ini doanya bukan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi riwayatnya tidak jelas, tidak jelas dari Nabi. Apalagi tadi kalau sedikit banyaki, kalau haram halalkan. Oh, itu kan termasuk akal. Kalau haram statusnya ya tetap haram, tidak bisa dihalal-halalkan. Biar pian bezakatkah, biar pian infakkan, sedekahkan, pian bawa haji umroh sekampungan gen dengan duit korupsi itu kadang menghalalkan Pak.
tetap statusnya itu haramun. Jadi kalau uang haram, rizki yang haram, maka tidak bisa diapa-apai. Itu statusnya tetap haram. Bagaimana caranya kalau misalnya kita sudah bertaubat, sementara masih ada uang yang haram yang ada di kas atau berangkas kita, maka kembalikan uang haram itu, Pak. Kembalikan uang haram itu. Kalau memang ada pemiliknya, kembalikanlah kepada pemiliknya. Kalau memang itu punya negara, maka kembalikanlah kepada negara. Kalau itu punya orang, tadi misalnya kita pernah culas dalam berdagang, maka kembalikanlah kepada yang bersangkutan. Kayak apa? Kalau misalnya yang bersangkutan sudah kada lagi, kita berjualan di pasar misalnya, bahari, kemudian kita kada ingat lagi siapa yang menjadi pembeli, maka paling tidak sedekahkanlah dengan niatan bahwasanya ini adalah dari harta si fulan yang pernah kita ambil. Ibnu Abbas pernah suatu ketika beliau membeli budak yang dulu sebelum dilarang, perbudakan masih ada dulu. Ibnu Abbas pernah membeli, kemudian ternyata pada saat Ibnu Abbas ingin membayar, ternyata orang atau pemilik budak itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana status uang itu? Akhirnya disimpan oleh Ibnu Abbas. Moga-moga nanti beberapa hari kemudian orang itu akan datang. Ternyata belum datang-datang juga, Pak. Sampai akhirnya ditunggu lama, maka setelah itu akhirnya Ibnu Abbas pun mensedekahkan. Ini kata Ibnu Abbas adalah untuk si fulan pahalanya. Kalau seandainya nanti dia datang, maka aku akan berikan pilihan kepadanya. Apakah pahalanya untukku, maka aku akan bayar hartanya. Tapi kalau misalnya dia merelakan, maka pahalanya adalah untuknya. Nah itu. Jadi kalau misalnya dulu pernah mengambil harta orang atau harta negara misalnya, maka kembalikanlah. Kembali jar masuk bui. Itu Bang, sudah resikonya kan? Resikonya. Nah, Bapak-bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah. Jadi kembalikan. Kayak apa? Kalau harta itu sudah berkembang banyak, Pak. Misalnya yang asalnya tadi 1 juta. Kemudian ternyata sudah 1 miliar, bahkan bermiliar-miliar hartanya. Kayak apa caranya? Nah, dalam hal ini tergantung, Pak. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama adalah kembalikan. Kembalikan sesuai nominal yang kita ambil. Berapa dulu yang kita ambil, maka kembalikanlah. Yang kedua adalah dikembalikan beserta dengan keuntungannya. Beserta dengan keuntungan. Ada 2 pendapat, mohon maaf. Ada 2 pendapat. Yang pertama tadi kembalikan sesuai dengan nominal yang pernah kita ambil dulu. Yang kedua adalah kembalikan beserta dengan keuntungan-keuntungan dari kelolaan kita. Nah, ini didasarkan kepada hadis riwayat Abu Hurairah. Suatu ketika ada 3 pemuda yang terkurung dalam goa, yang salah satunya dia memiliki anak buah atau juga karyawan. Ketika ingin menggaji, ternyata orang itu sudah tidak ada lagi. Akhirnya gajinya itu dibelikan oleh sang tuan untuk membeli kambing-kambing dan juga unta-unta. Akhirnya berkembang biak, unta-unta itu semakin banyak, kambing-kambing itu juga semakin banyak. Suatu ketika setelah beberapa tahun kemudian datang untuk menagih hartanya atau juga gajinya yang dulu. Wahai tuan, saya pernah bekerja dengan tuan di sini beberapa tahun yang lalu, tetapi saya dulu pernah tidak mengambil gaji. Maka saya ingin mengambil gaji saya hari ini, wahai tuan. Kemudian kata sang tuan, apa yang kau lihat di padang yang luas itu, dari unta-unta dan juga kambing-kambing, itu semuanya adalah milikmu. Jangan engkau bercanda, wahai tuan. Jangan engkau meledek, wahai tuan. Aku hanya mengambil gajiku yang dulu yang sedikit. Tidak, kata tuannya. Itu adalah hartamu yang dulu pernah aku belikan kambing dan juga unta-unta, kemudian berkembang biak. Kemudian akhirnya apa? Karena sudah sah harta itu miliknya, semua kambing-kambing dan juga unta-unta itu dibawa oleh sang bawahan tadi atau juga anak buah tadi. Tidak ada satupun yang tersisa. Jangan disisai 5 ikung barang, misalnya unta atau kambing, karena dia jual baik, semua diambil, dibawa. Nah, atas dasar itulah akhirnya dia berdoa, ya Allah, jikalau engkau terima apa yang telah aku lakukan terhadap bawahanku, maka bukakanlah pintu gua. Akhirnya pintu gua itu bergeser.
Nah, dari keterangan yang ada dalam hadis itu, maka menurut para ulama pilihan yang kedua adalah dikembalikan nominal yang diambil beserta dengan keuntungan-keuntungannya. Nah, dua pilihan ini kira-kira memilih yang mana, Pak? Kenapa banyak memilih yang ini, Bang, Pak? Memilih pilihan pertama, jarang memilih pilihan kedua. Rata-rata kita pasti memilih anang bahari aja, nang. Yang kita pernah ambil sedikit itu anang dikembalikan jarang itu. Jadi tergantung aja. Jadi mana yang kita pilih terserah. Yang penting kita mengembalikan dari apa yang pernah kita ambil dari harta-harta haram yang mungkin itu adalah milik orang lain. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi salat duha itu keutamaannya tentu adalah salah satunya menjadikan sedekah daripada setiap persendian yang ada dalam tubuh kita, yaitu tercukupi dengan melaksanakan salat duha. Salat duha itu bisa dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat, kemudian paling banyak 8 rakaat, Pak. Paling banyak 8 rakaat. Dan itu boleh dilakukan setiap hari. Jadi tidak ada larangan, Pak. Kalau misalnya salat duha itu dilarang setiap hari, karena boleh aja. Karena sahabat tidak pernah mengerjakan itu setiap hari. Tidak ada, Pak, larangan bahwa salat duha itu dilarang untuk dikerjakan setiap hari. Silahkan kalau memang kita mampu untuk mengerjakannya sebagaimana sabda Nabi tadi, warak atid duha. Kerjakanlah sekurang-kurangnya salat duha itu 2 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah antasuma, agar engkau berpuasa salasata ayyam, 3 hari min kulli syahrin, dari tiap-tiap bulan, kata Nabi. Wahai Abu Hurairah, berpuasalah 3 hari minimal dari tiap-tiap bulan. Nah, oleh karena itulah minimal bagi kita hendaknya mengamalkan nasihat Nabi kepada Abu Hurairah ini. Pertama tadi, mengerjakan witir jangan sampai ketinggalan. Yang kedua adalah sekurang-kurangnya salat duha 2 rakaat setiap harinya. Yang ketiga adalah mengerjakan puasa sekurang-kurangnya 3 hari tiap-tiap bulan. Apakah 3 hari tiap bulan itu hanya terbatas pada tanggal 13, 14, 15. Nah, ini memang ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda yang namanya puasa 3 hari tiap-tiap bulan itu dikerjakan pada tanggal 13, 14, 15. Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, idza sumta minasyahri salasan, apabila engkau berpuasa dalam sebulan, maksudnya dalam 1 bulan, maka kerjakanlah fasum salasata asyrata wa arba'ata asyrata wa khamsata asyrata. Kerjakanlah itu pada hari apa? Pada tanggal berapa? 13, 14, 15. Nah, jadi nasihat Nabi, kalau engkau berpuasa 3 hari itu, maka kerjakan pada tanggal 13, 14, 15. Keutamaan daripada puasa 3 hari itu apa? Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan, fa inna dzalika siyamud dahar. Itu adalah bagaikan puasa selama 1 tahun, Pak. Jadi kalau kita menyempatkan 3 hari barang tiap bulan, belum lagi ke Senin Kemis, Pak. Ini di luar hitungan 3 hari barang misalnya setiap bulan, itu luar biasa sudah pahalanya, Pak. Bagaikan kita berpuasa sepanjang tahun atau selama 1 tahun dalam setiap bulan yang kita kerjakan. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kondisi 13, 14, 15 itu kita tidak mampu untuk mengerjakannya, Pak? Apa boleh diganti dengan hari-hari atau tanggal-tanggal yang lain? Jadi misalnya ketika tanggal 13, 14, 15 kita safar. Anjurannya kalau itu hanya puasa sunnah saja, maka ketika safar sebaiknya jangan berpuasa, jangan memaksakan ketika safar itu berpuasa. Jadi Nabi ketika safar beliau tidak berpuasa. Nah, kebetulan tanggalnya bertepatan tanggal 13. Kita safar misalnya ke Jakarta, ke Surabaya tanggal 13, dan ini kita tidak bisa lagi menghindar-hindar karena misalnya urusan kantor diperintahkan oleh atasan harus berangkat. Akhirnya kita tidak bisa berpuasa pada tanggal tersebut. Atau wanita dalam keadaan haid yang haidnya itu tidak bisa juga diperkirakan. Tanggal berapa haidnya? Bisa jadi setiap tanggal 13 haid terus setiap bulan. Bagaimana dia bisa mengamalkan nasihat Nabi kepada Abu Hurairah ini? Belum lagi kemarin ayamut tasyrik, hari-hari tasyrik, kebetulan bertepatan tanggal 13.
Maka apakah 2 hari saja kita mengerjakan? Belum menepati 3 hari. Padahal kan anjuran Nabi 3 hari, Pak. Nah, berarti kalau 14-15 itu hitungannya masih 2 hari, belum 3 hari. Nah, bagaimana kalau seandainya keadaan-keadaan itu menghalangi kita? Bolehkah kita berpuasa selain daripada tanggal tersebut? Memang penyebutan tanggal 13, 14, 15 yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi, termasuk juga dalam riwayat yang lain, misalnya riwayat Qatadah, an Qatadah bin Milhan. Dari Qatadah bin Milhan, ia berkata, qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasumal bid. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar kami berpuasa mutih atau puasa bid. Jadi puasa mutih ini bukan puasa ingin dapatkan ilmu laduni malah. Ya, ada puasa mutih yang dimakan cuma nasi putih. Karena makan iwak itu bukan seperti itu, Pak. Ini puasa bid disebut oleh Nabi. Salasata asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ternyata ada juga hadis-hadis Nabi yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengerjakan puasa 3 hari itu tidak mesti tanggal 13, 14, 15, Pak. Jadi ada hadis-hadis yang lain yang juga menyebutkan Nabi melaksanakan puasa 3 hari itu an Hafsah, dari Hafsah, salah seorang istri Nabi. Qalat, ia berkata, karena Rasulullah SAW yasumu salasata ayyam minasyahri. Adalah Nabi SAW berpuasa tiap-tiap bulan itu. Tiap-tiap bulan 3 hari itu kapan? Isnain wal Khamis, hari Senin, kemudian Kamis, wal Isnain minal Jum'atil ukhra, kemudian hari Senin pada minggu atau Jumat berikutnya. Nah, jadi sebaiknya kalau kita menyebut mingguan itu bukan mingguan tapi Jumatan, Pak. Dalam hadis Nabi pun minal Jum'atil ukhra. Jadi kita ini umat Islam terbawa dengan penyebutan minggu. Minggu keberapa aja? Padahal dalam hadis Nabi baiknya Jumat keberapa? Minal Jum'atil ukhra. Jadi Senin, Kamis, kemudian Senin pada Senin di pekan atau Jumat berikutnya. Nabi mengerjakan berarti 3 hari, Pak. Jadi kalau misalnya pian itu sudah mengerjakan Senin Kamis, Pak, itu sudah melampaui bahasanya puasa 3 hari. Jadi kalau pian Senin Kamis terus setiap minggu, setiap pekan, maka itu sudah melampaui, Pak, puasa 3 hari ini. Luar biasa berarti. Sebagaimana misalnya kita sholat antara tahiyatul masjid dengan sholat qabliyah subuh. Mana yang kita pilih? Kebetulan waktunya karena sempat kedua-duanya. Kalau sempat kedua-duanya kan masih 6 menit atau misalnya 8 menit masih sempat tahiyatul masjid kita kerjakan, qabliyah subuh kita kerjakan. Nah, tapi kalau ternyata waktunya cuma 3 menit, mana yang kita pilih? Maka pilihlah qabliyah subuh atau salat sunat fajar, Pak. Pilihlah salat sunat fajar atau qabliyah subuh. Karena apa? Karena sesungguhnya itu sudah mencukupi salat tahiyatul masjid. Bahasanya sudah terwakili salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu sebenarnya adalah salat apapun, bisa salatnya khusus 2 rakaat atau salat apapun, yang penting kita kada duduk dulu di masjid, Pak. Jadi kalau misalnya datang masih sempat mengerjakan tahiyatul masjid, maka 2 rakaat itu tahiyatul masjid. Kalau dia datang ternyata belum, tidak sempat lagi waktunya, dia cukup hanya mengerjakan qabliyah zuhur misalnya, maka kerjakanlah qabliyah zuhur. Kalau seandainya datang ternyata sholat sudah didirikan, sholat berjamaah sudah didirikan, berarti tahiyatul masjid baginya itu adalah sholat fardunya itu. Jadi walaupun dia tidak mendapatkan sunnahnya, tapi dia yang penting ada duduk langsung, dia langsung mengerjakan sholat berjamaah, maka itulah tahiyat atau penghormatan untuk masjid untuknya, baginya. Nah, Bapak-bapak, Ibu wal hadirat rahimakumullah. Jadi sekurang-kurangnya kalau hendak mengerjakan juga Senin misalnya, karena Nabi juga mengerjakan puasa Senin kan, tapi kita ingin mengambil momennya itu Senin, maka silahkan. Yang penting itu adalah tidak kurang daripada 3 hari. Senin, Kamis, Senin. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi juga pernah mengerjakan yaitu awal Isnain, pada pertama atau pekan pertama Senin,
dari bulan tersebut, wal khamisain, dan juga dua Kamis, Senin, Kemis 3 hari. Kemudian di dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW melaksanakan puasa 3 hari itu karena yasum. Apakah Nabi itu berpuasa tiap-tiap bulan? Naam, kata Mu'adzah pernah bertanya kepada Aisyah, akan Rasulullah SAW yasumu min kulli syahrin salasata ayyam? Apakah Nabi itu berpuasa tiap-tiap bulan 3 hari? Qalat na'am. Aisyah menjawab iya. Qultu, aku bertanya lagi, kata Mu'adzah, min ayyi syahrin kana yasum? Hari apa saja di setiap bulan itu beliau berpuasa? Tanggal berapa, hari apa beliau berpuasa? Qalat, kemudian Aisyah menjawab, makana yubali min ayyi ayyami syahri kana yasum. Hari apa yang beliau mau inginkan maka beliau berpuasa. Jadi bisa jadi beliau melaksanakan di awal bulan. Bisa jadi beliau memilih tanggal 13, 14, 15. Bisa jadi beliau memilih tanggal terakhir. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang banyak ini yang menyebutkan 3 hari ini, karena beragam hadisnya. Ada yang Senin, Kemis, Senin. Ada yang Senin, Kemis, Kemis. Ada juga hari apapun yang Nabi inginkan beliau berpuasa. Ada juga yang menyebutkan 13, 14, 15. Kemudian dirangkum semua hadis itu, Pak. Karena hadis-hadis ini bahasanya kuat. Semuanya kuat. Tidak bermasalah. Kemudian dirangkum, kita kada bisa Pak hanya mengutamakan. Membuang hadis yang lain. Sementara mengutamakan satu hadis saja tidak bisa. Kita kumpulkan, namanya adalah al-jam'u. Kemudian kita at-taufiq, kita ambil kesimpulannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau ingin mengerjakan tanggal 13, 14, 15 itu utama. Mengambil waktu yang paling afdal. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa tanggal itu, maka boleh tanggal berapapun. Boleh hari apapun. Bahkan digandengkan atau juga bersamaan dengan tanggal hari Senin, Kemis, Senin, maka hukumnya adalah boleh. Yang penting tidak kurang daripada 3 hari. Nah, yang penting tidak kurang. Jadi bebas akhirnya, Pak. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Yang penting kapan kita punya waktu lowong. Jangan sampai misalnya tanggal 13 ini puasa. Sakanya tanggal 14 terlambat sahur. Akhirnya kan ada berpuasa nih kan. Jadi sebenarnya boleh kapanpun. Boleh kapanpun dia memilih hari. Kalau misalnya ternyata dia telat bangun tanggal 14, ya sudah tanggal berapa dia kawal kena. 15-nya kah? 15 kemarin 13 misalnya ayamut tasyrik, ya sudah 14, 15, kemudian satu harinya memilih tanggal berapapun. Jadi silakan untuk menentukan kapan kira-kira kita mampu untuk mengerjakan puasa 3 hari. Yang penting kita sempatkan untuk mengerjakannya 3 hari, Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.